Saya hormati Dr. Beginir Subhan SPMSI selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, kemudian Ibu Dea Fauzi Lestari SIK MSI selaku Direktur Embrio, dan Bapak Muhammad Izzat Nugraha PhD selaku narasumber pada kegiatan hari ini, serta Bapak Ibu teman-teman dan seluruh peserta yang kami hormati. Perkenalkan, saya Intan Rabianti dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak selaku MC sekaligus moderator dalam kegiatan Embryo Talk Series 2 tahun 2026 ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan diskusi ilmiah dengan tema From Indonesia to Japan, Assessing the Possibility of Ocean Connectivity in HAB Species Noctiluca scintillans. Baik, kegiatan ini kita harapkan dapat memperkaya wawasan kita mengenai dinamika konektivitas laut serta fenomena harmful alga bloom atau yang kita kenal sebagai HAB yang menjadi perhatian penting dalam kajian biologi laut dan oceanografi. Baik, untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita dengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Beginir Subhan. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Mas Izat udah mau deket-deket buka puasa nih. Yang terhormat Ibu Dea Faudia Lestari selaku Ketua Embrio, dan Pak Intan moderator, Mas Izat ya selaku pembicara pada hari ini, Bapak Ibu dosen MPIK, Bapak Ibu peserta Embrio Talk Series yang kedua di tahun ini. Pertama, alhamdulillah ya kita bisa melaksanakan ETS Embryo Talk Series di bulan yang kedua, dan acara ini merupakan acara rutin dan untuk sharing ya. Jadi majelis ilmu nih. Ya, majelis ilmu untuk kita semua berbagi hasil penelitian dan pengalaman, dan kami ucapkan terima kasih kepada Embrio yang selalu konsisten untuk melaksanakan ETS ini. Nah, ini penelitian yang disampaikan Mas Izat ini mudah-mudahan memberikan hazanah baru ya, penelitian di Indonesia terkait dengan Noctiluca scintillans. Tidak banyak yang melakukan penelitian tentang Noctiluca ini, apalagi dibandingkan antara Indonesia dan Jepang seperti itu. Nah, jadi mari kita belajar sama-sama dengan Mas Jad ya, kita saksikan apakah ada hubungan ya antara Noctiluca Jepang dan Indonesia. Nah, kalau ada hubungan berarti ya perlu dipererat nih hubungan antara Indonesia dan Jepang. Seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Beginner Subhan atas sambutan yang telah diberikan. Baik, tanpa mengulur waktu langsung saja. eh Bapak Ibu teman-teman yang kami hormati, kita memasuki sesi utama yaitu pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini. Mas Izat, sehat Mas? Ya Bu Intan, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga sehat yang ada di sini. Ya, sekarang berarti sedang di Jepang ya Mas? Ya betul, lagi di Sendai, Oh baik, area baik, Sendai di baik. Jepang. Siap. Saya izin memperkenalkan sedikit. Beliau ini adalah Dr. Muhammad Izzat Nugraha, seorang peneliti di bidang Marine Biology and Oceanography, yang saat ini menjabat sebagai asisten profesor di Tohoku University di Jepang. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan materi berjudul From Indonesia to Japan, Assessing the Possibility of Ocean Connectivity in the HAB Species Noctiluca scintillans. Baik, tanpa berlama-lama, Mas Ijat, saya persilahkan. Terima kasih. Saya coba share dulu.
Baik, terima kasih eh, Bu Intan. Sebelumnya eh, yang saya hormati Pak Begin selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, dan Bu Dea sebagai Direktur Embrio, dan juga terima kasih Bu Intan yang akan sehari-hari dari Bu IPB juga yang akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, dosen dari IPB dan juga peserta webinar pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya gitu. Nama saya Muhammad Izzat Nugraha. Saat ini ada di Tohoku University. Uh, akan membagi sharing salah satu bagian dari penelitian yang kami lakukan gitu. Terutama judulnya itu From Indonesia to Japan, Assessing the Possibility of Ocean Connectivity in the Hub Species Nautical Syntax. Ini slide-nya dalam bahasa Inggris, tapi tadinya saya kira akan ngomong dalam bahasa Inggris, tapi ternyata dalam bahasa Indonesia juga ya nggak apa-apa, alhamdulillah masih bisa. Jadi bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Jadi tapi slide-nya semuanya bahasa Inggris, jadi nanti bisa dilihat dengan enak juga di switch ke bahasanya. Jadi insya Allah ini langsung dimulai aja ya Bu ya. Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sampai sekarang ini salah satu fokus penelitian saya ini salah satunya adalah hub. Nah, hub ini seperti yang kita tahu kan kayak reproduksi yang sangat massal gitu, reproduksi yang sangat cepat dan massal dari spesies-spesies algi tertentu gitu. Ini bisa jadi berbahaya dan juga bisa jadi beracun, toksik juga bisa. Dan uh, uh, hub event ini bisa menyebabkan banyak kerusakan ya di ekosistem gitu, dan dia ini dikonsiderasi sebagai severe threat for the coastal ecosystem gitu. Juga ke perikanan juga dan kepada public health, kepada kesehatan publik. Salah satu contohnya adalah kayak gini, kita bisa lihat disebutnya red tide karena ocean discoloration gitu ya, dia warna air laut yang berubah akibat banyaknya plankton. Nah, ini salah satu yang disebabkan oleh red tide seperti ini itu mengurangi jauh dissolve oksigen di permukaan gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan pada saat blooming, terutama ini Noctiluca scintillans ya, contoh yang saya gunakan di sini adalah contoh scintillans. Jadi di area blooming itu karena dia mengkonsumsi banyak sekali oksigen. Jadi di area tempat dia blooming bisa menjadi kondisi hypoxia atau anoksia. Jadi kalau ada ikan-ikan misal di tambak gitu ya, kan dia nggak bisa pergi tuh, nggak bisa kabur dari area itu ya. Jadi lama kelamaan mungkin bisa mati. Ini juga bisa nyangkut di insangnya gitu segala macam, jadi mengganggu pernapasan ikan. Ini salah satu contohnya. Bisa juga ada laporan-laporan tertentu bahwa blooming event ini juga mengganggu terumbu karang karena menutup cahaya matahari kan selama beberapa hari gitu. Selain oksigennya turun, terumbu karang juga nggak dapat cahaya gitu. Jadi ada laporan bahwa kayak sekitar 70% hard coral di area tersebut itu mati akibat harmful algal bloom, salah satunya Noctiluca scintillans selama beberapa hari gitu. Nah, ini hub ini kan problem di seluruh dunia ya. Jadi kalau semua negara yang punya coastline atau punya body of water gitu, bisa danau atau pond atau waduk gitu ya, juga bisa menjadi tempat untuk hub ini. Beberapa contohnya kayak banyak yang menjadikan masif mortality di perikanan gitu, ada juga mengganggu recreational activity di area karena ada harmful algal bloom gitu ya. Terus juga di danau yang mengganggu air minum, pasokan air minum, atau harmful algal bloom juga yang bisa beracun bagi manusia. Dan NOAA itu melaporkan bahwa 50%
dari um, kematian tidak terduga atau unexpected mortality di kelautan itu 50%-nya disebabkan oleh biotoksin dari algae kayak gitu. Nah, cost of HABs itu sangat sulit ya untuk diprediksi. HAB-nya sendiri sulit diprediksi kapan terjadinya atau selama apa, habis ini terjadi di mana. Itu adalah salah satu tujuan peneliti-peneliti HAB di dunia untuk melakukan terus penelitian, karena salah satu tujuan utamanya adalah memprediksi HAB gitu. Selain untuk mengurangi cost yang diakibatkan oleh HAB. Nah, cost yang diakibatkan oleh HAB ini kan kayak di kematian-kematian di perikanan gitu ya. Banyak produk-produk fisheries yang terganggu oleh HAB ini. Mungkin ikannya mati atau hewan-hewan lain mati, atau juga HAB-HAB yang beracun seperti shellfish poisoning gitu kan, Ciguatera kayak tadi misalkan ada farm kerang atau apa yang ada HAB di sana, kerangnya jadi beracun dan itu berbahaya untuk manusia. Nah, cost ini diperkirakan akan selalu meningkat di masa depan, karena akhir-akhir ini pun event HAB ini juga meningkat, lebih sering dan lebih luas area cakupannya, dan kadang melebar poleward gitu, kayak ke selatan dan ke utara gitu, dan ke samping juga. Jadi selain lebih banyak eventnya, periodnya juga makin lama dan lebih sering terjadi. Itu yang terjadi pada saat ini di kondisi di kelautan. Nah, untuk pada topik hari ini, saya fokus ke Noctiluca scintillans. Ada dua hal karakteristik dari Noctiluca scintillans yang penting untuk studi ini gitu. Yang pertama, Noctiluca scintillans itu di dalam selnya itu mengandung ya relatif besar lah amonia di dalamnya. Jadi dia bisa mengatur kedalaman airnya gitu. Jadi dia juga tend to accumulate di surface. Jadi dia kayak lebih mudah mengapung di permukaan dan gampang influence arus laut. Jadi connectivity-nya di sini gitu. Yang pertama itu, yang kedua yang unik adalah genetik Noctiluca scintillans ini monophyletic genus. Jadi satu genus cuma satu spesies pada saat ini ya. Dan tapi menariknya bahwa genetik dari Noctiluca scintillans ini berbeda-beda bergantung dari geografi tempat tempat ditemukannya si Noctiluca tersebut gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa kita mungkin bisa nge-track gitu. Noctiluca scintillans ini berasal dari sini dan terbawa ke sini atau ke transport ke sana atau ke mana. Ada kemungkinan itu. Jadi salah satu fokus untuk mempelajari ini adalah kayak untuk melihat bahwa oh ternyata populasi plankton bisa tertransport nih dari sini ke sini gitu. Nah, ini sebagai percontohan aja Noctiluca scintillans, karena plankton-plankton lain agak sulit di track dan agak sulit dia untuk itu. Tapi kalau misalkan kita bisa berhasil melihat bahwa oh iya bisa ternyata tertransport ke sini, dan mungkin plankton-plankton lain atau hab-hab lain pun juga tertransport di area yang sama, atau bisa lebih atau bisa kurang gitu. Nah, Noctiluca scintillans ini ada dua tipe yang diketahui sekarang, yang merah dan yang hijau. Yang hijau ini dia terkenal dengan dia punya simbion di dalam selnya. Jadi yang merah ini heterotropik, yang ini mixotropik, yang hijau. Jadi yang merah kita kelihatan bahwa dia akan mengakibatkan red tide kayak gini. Jadi discoloration itu merah, tapi yang hijau discolorationnya hijau. Jadi ada dua tipe ini. Tapi kita belum tahu bahwa dia ini sebenarnya satu spesies atau bukan. Gitu. Nah, ini contoh green type Noctiluca scintillans yang dapat bisa di ini nggak ya? Oh, ini. Jadi kita bisa lihat di dalamnya itu ada mikroalga lain yang hidup di dalam sel gitu, dan khusus di sel ini jadi namanya dia Proteoglan Noctilucae. Jadi mikroalga yang hidup di dalam sel Noctiluca kayak gitu. Ini yang bikin beda yang green dan yang red. Secara persebaran kayak gini. Jadi kalau yang RNS atau Red Noctiluca scintillans, nanti sebutnya RNS aja biar lebih mudah, itu lebih tersebar di seluruh dunia. Dia bisa di temperate waters sampai di tropical juga. Tapi kalau yang green
itu dia lebih restricted di tropical waters, termasuk di Indonesia, di Arabian Sea sekitar sini. Dan karena ada overlapping, jadi yang merah dan hijau sama-sama dilaporkan pernah terjadi di Indonesia, makanya salah satu fokus dari penelitian ini adalah di Indonesia gitu. Nah, waktu itu beberapa tahun yang lalu ketika ngambil sampel di Jakarta, kita analisis genetiknya, kita menemukan bahwa genetik yang di Jakarta ini cukup unik gitu. Dia terpisah daripada populasi-populasi yang lain. Dan ternyata kita juga menemukan genotype Jakarta itu di lokasi lain di Jepang, di Kumamoto dan juga di Aomori. Jadi ini kan menimbulkan pertanyaan bahwa apa iya si sel-sel ini tuh tertransport dari lokasi awal ke lokasi lain, dan nggak mesti dari Jakarta ke Jepang ya, atau sebaliknya, bisa jadi di area-area lain juga mungkin ada terjadi hal yang serupa gitu. Jadi di sini sekitar 6.000 kilometer gitu dari Jakarta sampai Aomori, apa bisa gitu, apa benar bahwa bisa jadi ini tertransport ke sana. Tapi untuk memastikan itu kan agak sulit memang. Jadi ada approach tertentu yang bisa kita lakukan untuk ngecek itu gitu. Dan genotipnya seperti yang tadi udah saya bilang, bahwa ketika kita sampling di Jakarta itu, setelah menganalisis genetiknya, kita menemukan 2 clade yang berbeda. Jadi di cluster A ini, red type, Noctiluca scintillant dari Jakarta ini yang terpisah dengan populasi lainnya. Juga ada green Noctiluca scintillant. Jadi Indonesia yang ini, yang warna kuning ini, dia bersama dengan Arabian Sea yang green Noctiluca scintillant. Jadi di satu tempat lokasi yang sama, di waktu yang sama, kita bisa menemukan bahwa red dan green Noctiluca scintillant itu coexist. Jadi di tempat yang sama dia bareng hidup di sana. Jadi dan ini juga mungkin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, bahwa kayak apakah yang hijau ini juga tertransport dari tempat lain, atau memang udah ada di sana sebelumnya, atau yang merah misalkan adaptasi sendiri atau kayak gimana gitu ya. Jadi di penelitian kali ini frameworknya ada ada 2 bagian framework berbeda. Jadi yang pertama adalah field sampling, maksudnya kayak Noctiluca scintillant ini kita ambil sampelsnya, kita analisis di lab gitu menggunakan beberapa metode morfologi analisis dan genetik gitu ya. Dan selain di field monitoringnya ini juga kita melakukan lab keringnya. Jadi ini yang kuning ini lab basahnya. Nah, ini lab keringnya ini kita menganalisis data satelit biasanya. Kalau saya saat ini baru menggunakan HiCom atau OSCAR gitu ya, dari NASA atau dari NOAA untuk mempelajari physical oceanography variabelnya gitu, kayak ocean current-nya, temperature-nya, salinity-nya gitu. Dan data-data ocean current ini dan temperature salinity ini bisa dikembangkan gitu untuk mempelajari banyak hal gitu, termasuk transportasi plankton yang dibantu juga dengan metode particle tracking simulation. Numerical model ya, ini numerical model melakukan komputasi komputer gitu. Dan sebenarnya aplikasi kayak banyak sekali yang kita bisa lakukan apabila kita bisa menganalisis atau mereanalisis data dari satelit gitu ya. Bisa tentang tropicalization gitu, misalkan ada warm water species yang tertransport ke temperate water yang lebih dingin karena berubahnya ocean current segala macam, itu bisa dipelajari juga sebenarnya. Tapi untuk saat ini kita fokus ke particle tracking simulation. Nah, tujuan utamanya pokoknya di penelitian ini itu untuk tujuan jauhnya itu adalah hub monitoring and prediction, karena hub itu memang sangat sulit diprediksi karena kita belum ada yang tahu gimana kapan sih hub ini akan terjadi gitu. Setelah di sini apa bisa terjadi di area sini gitu karena pindah, atau kapan atau selama apa, itu
masih sangat sulit untuk diprediksi karena faktor-faktornya banyak sekali yang mempengaruhi hub event itu. Mungkin nutriennya di air atau mungkin temperatur atau segala macam atau kombinasi dari semua hal tersebut gitu. Jadi kita masih belum bisa untuk memprediksi secara pasti bahwa hub ini akan ada di sana atau akan ada muncul di sana selama segini. Nah, itu masih sangat sulit. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mempelajari bahwa dalam 40 tahun ke belakang hub-hubnya terjadi di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan kita tarik analisisnya menggunakan misalkan kayak pada saat itu oceanography conditionnya seperti ini, yang beberapa tahun kemudian seperti ini. Apa mungkin nanti di beberapa tahun lagi ketika kondisi lautnya seperti ini dia akan terjadi di sana atau seperti apa? Tapi itu masih sangat sulit dilakukan. Nah, masuk ke metodologi, ini seperti biasa yang tadi saya sebutkan di lab basahnya, jadi mengambil sampel dari berbagai macam tempat, termasuk yang interesting di lokasi area ini adalah saat ini di 2 negara ini gitu ya. Ada juga beberapa negara lain yang dapat dari sampel dari college saya juga. Tapi saat ini kita fokus ke Kumamoto sama Jakarta. Karena sebagai representatif di Jepangnya Kumamoto dan sebagai representatif di Jakartanya di Indonesia adalah Jakarta. Nah, saya di sini karena kayak pengen tahu gitu nge-track satu persatu, jadi saya lakuin single cell isolation dan single cell PCR. Jadi satu persatu diukur di genetik dan melakukan analisisnya. Nah, Noctilica itu DNA analisisnya agak susah karena dia kan besar ya dan dia heterotropik, jadi dia makan plankton-plankton lain yang dia temukan di area itu gitu. Jadi agak susah kalau misalkan pakai primer yang universal karena bisa banyak terjadi noise gitu karena dia yang teramplifikasi di DNA-nya itu nggak cuma Noctilicanya doang, tapi juga prey itemnya. Jadi makanan-makanan yang dimakan oleh Noctilica juga teramplifikasi, jadi banyak noise-nya di hasilnya. Makanya karena itu kami juga develop primer spesifik khusus untuk Noctiluca gitu, karena kita pengen ngecek Noctiluca khusus gitu kayak. Nah, jadi sebelum ini tuh yang udah dilaporkan di Jinbing tuh ada dari Amerika, Meksiko, Arabian Sea, China gitu ya. Dan mereka menggunakan universal primer, tapi ketika kita coba untuk yang di sampel yang dari Jakarta itu ternyata sulit sekali ya, dan nggak bisa teramplifikasi dengan baik dan tidak bisa tersequence dengan baik gitu. Jadi kita mendevelop primer baru dan primer ini sudah dipublikasi dan bisa digunakan untuk Noctilica sampel yang lainnya. Jadi yang di Jakarta, yang dari Jakarta berhasil, yang dari Jepang juga berhasil, dan dari tempat lain juga kemungkinan bisa digunakan gitu. Karena spesifik untuk mengamplifikasi di si Noctilicanya, bukan ke prey itemnya juga. Nah, untuk pengukuran selnya, sel measurement-nya sebenarnya cuma tradisional aja sih, ngukur seperti biasa aja. Tapi rata-rata paper-paper atau penelitian-penelitian sebelumnya itu mereka ini ngukur random aja kayak cuman secara bulk measurement aja kayak random segala macam. Tapi di sini saya pengen sedikit mungkin melakukan seperti hal-hal di plankton-plankton lain ya, karena sedikit membuat fix cara pengukuran gimana gitu. Jadi di vertical diameternya ini yang sejajar dengan mulutnya gitu, yang sejajar dengan flagel, tempat keluarnya flagel Noctiluca. Kemudian horizontalnya adalah yang perpendikular dengan vertical diameternya ini. Nah, itu pengukurannya. Dan untuk particle simulation setup-nya, tadi saya menyebutkan bahwa saat ini menggunakan 2 data, HiCom sama OSCAR. HiCom ini diproduksi oleh NOAA, OSCAR ini oleh NASA. Jadi dan mereka adalah hourly dan atau daily ocean current data gitu dari satelit dan juga digabungkan dengan mathematical model. Jadi data satelitnya bisa kita pakai, kita ambil ocean current-nya, arah dan kecepatan
air gitu, arus laut gitu. Nah, kita dengan menggunakan toolsnya itu saya gunain Ocean Parcels, bukan The Parcels yang salah. Ocean Parcels. Jadi ini diciptakan oleh Delameter and Fencible gitu untuk melakukan Lagrangian simulation kepada partikel. Ini di Python ya. Tapi masih ada metode-metode lain yang bisa melakukan hal yang sama gitu. Ada yang pakai Java, ada yang segala macam. Tapi ada salah satunya ini yang saya kenalkan, yaitu ini kita bisa ngeset particle release areanya terus sama time periodnya. Nah, nanti ini bisa di-plotting di map, terus baru nanti dianalisis dan untuk complementary data the genetic datanya gitu ya. Nah, pertama bahwa ketika kita membandingkan ya noctiluca scintillans di Indonesia dan di Jepang gitu ya. Pertama bisa kita lihat dari gambarnya aja bahwa ini skalanya sama ya, semua sel skalanya sama. Ini pertama di Indonesia ada 2, red sama green gitu ya. Yang ini nggak punya simbion, yang ini punya simbion. Ini hijau dan merah gitu ya. Sama-sama di lokasi yang sama, kita ambil di waktu yang sama. Nah, dibandingkan dengan yang di Jepang ini ukurannya lebih besar dibandingkan yang kita dapatkan di Jakarta. Selain itu kelihatan yang di Jepang ini terlihat lebih transparan ya, dia lebih halus gitu ya kelihatannya dan transparan dibandingkan dengan yang ada di Jakarta ini. Dan saya emang ngukur satu-satu sih, kayak selnya tuh di isolate satu-satu, diukur satu-satu gitu di mikroskop, dan hasilnya kayak gini, diameter sama vertikal sama horizontalnya. Dan kalau kita simpulkan seperti ini, bahwa di Jakarta memang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan yang kita dapatkan di Jepang gitu. Ini beberapa laporan dari peneliti-peneliti lain tentang ukuran noctiluca scintillans juga bermacam-macam. Dan secara genetik yang seperti yang saya sebutkan tadi, di Indonesia kita menemukan 2, red sama green. Dan dari secara morfologi kita bisa lihat perbedaannya, dan secara genetik kita juga bisa melihat perbedaannya. Jadi di Indonesia ini adalah clade 5 yang ini dan clade 2 ini. Kita lihat clade 5 ini sangat paling berbeda ya. Paling berbeda dibandingkan populasi noctiluca scintillans yang lain yang udah dilaporkan di dunia. Termasuk green noctiluca scintillans yang ada di Arab. Tapi di Jakarta kita menemukan clade 5 ini dan juga clade 2 ini. Green noctiluca scintillans juga yang ada di Indonesia, yang sama dengan yang ada di Arab. Kayak gitu. Tapi yang menarik adalah di Indonesia ini, yang red ini dia paling berbeda gitu dengan populasi yang lain. Nah, bisa jadi ini adaptasi lokal atau segala macam itu masih bisa ditinjau lebih lanjut lagi. Dan kan untuk ngecek ya, jadi si clade 5 ini nih kita bisa jadikan alat gitu untuk ngecek lokasi lain, karena dia unik, karena dia identitasnya cukup unik gitu. Oh, identitas genetik yang ini dari Jakarta gitu, dari Jakarta atau sekitarnya lah, sekitar Southeast Asia atau South China Sea lah, kayak gitu. Jadi karena ini genetiknya unik, kita bisa gunakan sebagai alat. Nah, karena itu saya melakukan analisis populasi di Kumamoto. Jadi sampling selama setahun. Kumamoto tuh mapnya kecil nih, tapi biar kelihatan aja Kumamoto tuh di sini, di selatan Jepang. Gitu ya, ini Mie, ini Miyagi, ini Jakarta gitu. Selama setahun ini mengumpulkan data gitu ya, kita menemukan 2 blooming peaks di Kumamoto gitu ya. April, Mei, Juni, dan September, Oktober, November. Dan ini blooming peaks-nya ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama mungkin nutrien gitu ya, dan temperatur atau salinity. Jadi kita bisa lihat areanya di sekitar sini. Jadi di sekitar lebih dari 15 derajat itu mungkin adalah suhu yang optimal untuk reproduksi
Noctuca scintillans gitu. Dan kita bisa lihat di sini ukurannya juga ya berbeda nih. Kita fokus di April, Mei, Juni, dan September, Oktober, November di sini. Dan secara genetik gitu ya, ketika sampel Noctuca scintillans ini yang dari Kumamoto semuanya dicek satu persatu lagi, diukur dan juga di sekuensi genetik, kita menemukan 2 clade dari Kumamoto ya. Clade 1 K1 dan K2. K1 ini dia bergabung kepada Noctuca scintillans yang identitasnya adalah Jepang, China, Taiwan, Korea gitu, atau Western Pacific area situ tuh. Mirip-mirip genetiknya itu, identitas genetiknya itu. Tapi ada beberapa sel ditemukan di Kumamoto dengan genetic identity Indonesia, Jakarta, yang di sini K2. Jadi ada beberapa sel ditemukan, ada yang genetic identity-nya adalah Indonesia. Kayaknya mungkin paspor Indonesia nih yang ini, yang K2 ini dia bawa paspor Indonesia, agak lebih lemah dibandingkan paspor Jepang, tapi ya dia memakai paspor Indonesia gitu. Dan karena ini menarik gitu, ada dua clade yang ditemukan di Kumamoto, yang satu Jepang, yang satu identitasnya Southeast Asia atau Jakarta. Nah, setelah itu kita taruh nih informasi genetik ini di grafik yang tadi kita taruh semuanya, bahwa si K1 ini dia mendominasi blooming pertama, yaitu blooming spring, April, Mei, Juni. Dan K2 atau K2 ini mendominasi blooming yang kedua atau di autumn bloom. Gitu ya. Jadi karena kita menemukan 2 peak bloom, dan menariknya 2 blooming peak ini, spring dan autumn ini punya genotype yang berbeda. Yang satu spring Japanese K1, Japanese Noctuca scintillans, yang satu Indonesia Noctuca scintillans. Nah, dilihat dari genetik seperti itu, dan dilihat dari maaf ya kelamaan ya. Dan dilihat dari ukuran, kita bisa lihat bahwa kita melihat di spring bloom itu ukurannya lebih besar dibandingkan autumn bloom. Dan ini konsisten dengan autumn bloom dan ukuran yang ada di Jakarta. Jadi autumn bloom ini ukurannya sama persis dengan yang ada di sampel Jakarta yang kita dapatkan. Yang spring bloom itu Japanese cells. Jadi genetiknya mirip, morfologinya juga mirip gitu ya. Dan kita ngelakuin particle trajectory analysis gitu ya. Kita ngerilis partikel dari area di Jakarta dan ngelihat sampai mana sih kira-kira partikel kalau dirilis di sini itu bisa sampai mana gitu. Ini pakai data OSCAR dimulai selama 600 hari gitu, dimulai dari 2022 April ketika paling banyak Noctuca scintillans di Jakarta itu sekitar bulan-bulan itu, dan kita sampel juga bulan-bulan itu. Terus berakhir di November 2002 November tahun berikutnya, jadi 1,5 tahun. Dan memang merilis partikel area rilis area di sini itu bisa mencapai ke Jepang. Jadi ada kemungkinan kita lihat dari data genetiknya juga ada kemungkinan ini K1 dan K2-nya ini, dari morfologinya juga mendukung gitu ya, beda ukurannya, dan lewat approach lain, particle simulation, juga ada kemungkinan bisa ditransport ke sana. Jadi itu salah satu cara yang kita gunakan untuk ngecek gitu, assess apakah bisa nggak sih kita ngecek ocean connectivity gitu, nggak cuma untuk Noctuca scintillans tapi untuk semua larval, egg, atau kayak yang pokoknya yang bisa ke bawah arus bisa jadi tertransport sejauh itu ternyata. Jadi ini summary yang tadi udah dijelasin. Jadi ada kemungkinan bahwa Noctuca scintillans yang di Jakarta itu bisa berbeda dan bisa tertransport ke lokasi lain. Seperti itu. Dan mungkin penelitian ini akan penting untuk jika dikembangkan terus, bisa untuk hub prediction atau resource management dari fisheries kayak gitu.
Jadi sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan terlalu lama kurang ngelihat, kurang merhatiin waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Izat. Pemaparannya sangat menarik ya. Eh, Sedikit kesimpulan, dari spesies Noctuclica skillians ini merupakan ancaman serius bagi ekosistem laut dengan dampak yang terus meningkat ya Mas ya. Kemudian penelitian ini menemukan genotype di Jakarta memiliki kesamaan dengan yang di Jepang. Betul begitu Mas Ijat ya? Iya, ada genotype Jakarta yang ditemukan di Jepang juga gitu. Untuk Oh, apa ada yang identitas yang di Jakarta ya. berarti Dan indikasi. berbeda dengan yang lokal ditemukan di Jepang. Oh, baik. Berarti indikasinya ada konektivitas laut antara Ya, Indonesia dan Jepang ya, Mas ya. ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, temuan ini sangat penting untuk memahami penyebaran HAPS lintas negara nih. Dan juga dengan demikian kita bisa mengembangkan strategi mitigasi untuk dampak negatifnya seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mas Izat. Kemudian saya buka sesi diskusi tanya jawab mungkin dari dua penanya terlebih dahulu. Silahkan. Boleh raise hand, boleh langsung open mic. Ya, silakan. Faris Faris. Enggak. Ibu. Maaf. Halo, selamat siang ya. Selamat siang. Salam kenal Mas Izat, saya Rizvi dari THP. Eh, Penelitiannya Kenal, menarik Bu. sekali, terutama eh, ini juga tentang alga ya. Saya juga ada pekerjaan tentang alga yang saya mau tanya. Dalam pekerjaan ini, apakah Mas Izat melakukan isolasi dari eh, spesiesnya, kemudian tadi saya lihat ada juga yang teridentifikasi di dalam sel ya ternyata. Nah, itu proses analisisnya kalau boleh diceritain seperti apa. Terima kasih. Baik, terima Iya, kasih. ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, Mas Izat boleh mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh Bu, gimana pun ditampung dulu boleh, langsung dijawab juga boleh. Tapi Kayaknya kalau enak misalkan langsung. ditampung dulu, satu lagi pertanyaan kali ya. Oh, satu lagi. Baik. Kalau gitu kita tampung dulu ya. Satu lagi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau nggak ada langsung dijawab nggak apa-apa. Ya. Ya, karena belum ada, coba kita jawab dulu ya dari Bu Rizvi tadi yang menanyakan Ya. apakah melakukan isolasi gitu ya, Mas ya. Oh ini ada juga ya pertanyaan dari Bu Riani, Bu Riani di chat ya. Ya, di kolom chat. Mungkin sekali Langsung nanti boleh, Mas. Silakan. ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Rizwi dan Bu Riani. Ya kalau untuk apa namanya isolasi sel ini memang sendiri-sendiri ya. Jadi apa namanya saya nggak fokus ke dalam apa namanya sel yang ada di dalam noctilicanya. Jadi emang si Protoeugleena noctilica ini dia khusus hidup di dalam sel green noctilla scintilla. Jadi kayak saya pernah nyoba untuk apa namanya mecahin sel yang ini yang hijau dan si sel yang di dalamnya ini mencar gitu kan, pecah gitu. Tapi nggak lama kemudian mereka mati. Jadi nggak apa namanya mereka emang khusus hidup di dalamnya. Tapi untuk penelitian ini saya fokus ke noctilicoanya si sel besarnya ini, si sel hostnya. Jadi yang merah yang nggak ada yang nggak ada simbionnya dan yang hijau yang ada simbionnya ini sama-sama di sequence apa namanya di apa genetik analisisnya di sequence untuk nemuin yang tadi yang merah dan yang hijau itu misalkan apa namanya genetik sequence-nya ternyata berbeda gitu. Jadi apa namanya satu persatu emang apa selnya diambil satu sel gitu terus diisolasi di apa namanya apa tube kecil gitu terus diekstraksi di situ. Jadi ekstraksi DNA-nya memang satu-satu, satu sel gitu. Jadi nggak semuanya. Jadi tujuannya adalah untuk melihat ya identitasnya itu karena saya pengen ngelihat bahwa identitasnya ini emang sama-sama sama di genetiknya apakah semuanya sama
ataukah beda-beda gitu. Ternyata memang ditemukan beda-beda sesuai dengan lokasi. Karena yang di Jinbeng itu yang dilaporkan di daerah lain genetika seperti ini. Dianalisis yang di Indonesia ternyata perbedaannya ada perbedaan dengan yang di sana. Jadi apa namanya itu satu sel dan diekstraksi satu sel, di sequence di PCR satu sel, di sequence satu sel. Jadi memang satu sel itu kita saya fokus untuk setiap sel ini pengen dapat sequence lah kayak gitu Bu. Jadi kira-kira kayak gitu. Nanti kalau misalkan kurang terjawab mungkin bisa ditindaklanjut, tapi saya jawab dulu pertanyaan dari Bu Riani. Pertanyaan satu, untuk RNS dan GNS ditemukan di perairan Indonesia bakal berdonisi secara ekologis juga, misalkan dari segi makanan atau faktor lingkungan tertentu. Iya Bu, makasih pertanyaannya. Waktu itu tempat samplingnya benar-benar sama, lokasi yang sama dan waktu yang sama, tempat sampling yang sama, dapat dua-duanya. Jadi saya ada sih fotonya di HP. Jadi kayak dalam satu tube itu dia memang ada yang transparan banget, yang nggak ada hijaunya, tapi ada juga yang hijaunya. Jadi selnya memang bareng-bareng ada di situ. Kayaknya sih mereka sama-sama bisa di lokasi yang sama. Tapi memang kalau Green Noctiluca scintillans itu, GNS itu nggak pernah ditemukan di temperate waters. Jadi dari literatur yang saya baca itu batas maksimal itu sekitar Filipina ke atas itu udah nggak ada Green Noctiluca scintillans lagi. Nah, salah satu paper yang di sana menyebutkan bahwa sel simbionnya ini dia nggak bisa hidup di suhu yang kurang dari 25 derajat. Jadi kayak batasnya kalau airnya kurang dari 25 derajat, kemungkinan besar dia tidak bisa bertahan hidup kayak gitu. Mungkin secara ekologis gitu yang bisa saya tangkap. Tapi untuk di daerah yang memang suhu airnya cocok dan segala macam, keduanya kemungkinan bisa bertahan hidup di lokasi yang sama. Yang merah itu harus makan sel yang lain, tapi yang hijau ini dia selain bisa makan, bisa juga menggunakan energi dari simbionnya itu. Jadi simbionnya dapat energi dari matahari dan fotosintesis, dan bisa di si host cell-nya juga, Noctiluca-nya juga bisa menggunakan energi yang dihasilkan dari hasil fotosintesis simbionnya. Jadi kalau misalkan di area yang sel makanannya itu sangat jauh berkurang, kemungkinan besar hidup lebih lama adalah yang hijau. Jadi karena dia bisa mendapat energi tambahan dari fotosintesis kayak gitu. Kalau misalkan sama sekali nggak ada makanan nih yang merah, kemungkinan nggak bisa bertahan hidup dengan lebih lama daripada yang hijau kayak gitu. Kalau terkait dengan partikel transport, bagaimana pertimbangan lifespan dari sel Noctiluca scintillans? Iya, Noctiluca scintillans sejauh ini belum ditemukan satu sel ini bisa hidup berapa lama ya. Karena kalau kondisinya baik, dia bisa berkembang biak terus, dividing. Jadi untuk satu sel matinya berapa lama itu, lifespan-nya berapa lama nggak diketahui. Jadi untuk partikel transport ini pertimbangannya kan itu 1,5 tahun tadi ya. Jadi kemungkinan nggak sel yang sama nyampe dari Jakarta ke Kumamoto, tapi kemungkinan dia beradaptasi terus kayak bereproduksi di perjalanan itu, selama journey-nya itu dia bisa bereproduksi. Jadi mungkin transit di sekitar Thailand, di South China Sea, di Taiwan segala macam, di coastal area-nya itu kemungkinan dia bisa beradaptasi di sana, bereproduksi. Jadi sel yang nyampe dari Jakarta ke sana kemungkinan bukan sel yang sama, atau bisa jadi yang sama juga tapi kemungkinan besar sih kemungkinan keturunannya gitu. Jadi tapi yang punya genetic identity yang sama dengan yang ada di Jakarta kayak gitu Bu. Semoga menjawab gitu. Terima kasih kalau Mas ada Izat. ya. Baik, terima kasih Mas Izat. Untuk Bu Rizvi, cukup Bu? Saya mau tanya lebih lanjut sebenarnya, Ya, tapi ini ya. ada pertanyaan yang lain, mungkin yang lain dulu, Mbak. Oh iya, kalau untuk Ibu Riani Bu, apakah cukup? Cukup, terima kasih banyak. Baik, ada lagi nih Mas dari Bu Dinza di kolom chat. Saya ingin mengatakan, apakah terdapat kemungkinan bahwa Noctiluca ini terdapat di area selain Kumamoto dan Jakarta? Ya, jadi Noctiluca ini salah satu hub spesies yang paling tersebar luas sebenarnya di dunia gitu ya.
bloomingnya tuh dilaporkan dari berbagai macam area. Jadi ini salah satu peta yang dikumpulkan oleh Harrison et al. Dia mengumpulkan paper-paper yang melaporkan blooming noctiluca gitu. Tapi dia menemukan memang banyak banget blooming noctiluca ini. Makanya kenapa saya menggunakan noctiluca sebagai model spesies ini, modelnya karena dia sangat tersebar luas. Dan kita bisa selain sangat tersebar luas, kita juga bisa menemukan perbedaan genetiknya. Jadi yang menarik adalah kita bisa ngecek nih dari sini ke sini kemungkinan ada, dari sini ke sini kemungkinan ada. Tapi kan itu yang bikin menarik Novika Scintillant gitu. Dan emang ya, jadi kemungkinan besar di tempat lain juga ada. Dan di tempat sampling saya beberapa tempat di Jepang dan juga di Jakarta ini semuanya nemu. Semuanya ada Noctiluca scintillant dengan genetiknya nanti bisa dicek dengan masing-masing gitu. Jadi ongoing research-nya sih nanti ada population dynamics di Indonesia ini gimana genetik dari setiap lokasi ini beda-beda gitu dengan yang dengan yang di Jepang juga dikomparasi dengan yang di Arabian Sea juga dikomparasi kayak gitu. Ya. Jadi bisa kemungkinan ada di tempat banyak. Baik, Bu Dinza. Oh ya, sudah cukup katanya Bu Dinza. Kemudian ada pertanyaan lanjutan nih dari Bu Rizvi, Mas. Kalau boleh tahu detail proses memilah tiap sel satu persatu itu seperti apa ya? Iya Bu, jadi setiap ngambil sampel itu kan banyak tuh dapatnya satu satu pakai pakai planktonet itu dapat banyak. Jadi di bawah mikroskop itu saya pribadi ini kayaknya sih mungkin ini kan random ya, random random check tapi random random choose tapi saya cuman ngambil sel yang paling terpreservasi secara baik gitu. Jadi yang selnya masih utuh, masih bentuknya masih bagus, itu saya ambil. Pokoknya yang ambil terus isolasi satu-satu, satu-satu. Misalkan ada kayak berapa ratus sel satu-satu gitu, semuanya dicek, semuanya diekstraksi, semuanya isolasi, diekstraksi dan di amplifikasi gitu dan di sequence. Jadi dari sekian banyak sel kayak berapa ribu sel itu memang yang berhasil di sequence hanya sedikit. Sebagian mungkin sekitar 20%-an lah. Karena memang susah untuk berhasil mensekuensi DNA dari satu sel mikroorganisme gitu ya, termasuk Noctiluca scintillant yang memang kandungan DNA-nya emang jauh lebih sedikit dibandingkan algi-algi yang lain gitu. Jadi saya berusaha milih yang bentuknya masih bagus dan semuanya di sequence, dan hasil akhirnya itu karena semua sel yang saya dapatkan itu saya ukur dan saya foto dan saya labelin satu persatu. Jadi saya tahu yang genetik yang ini tuh punyanya si sel yang ini. Dan itu nanti kecocokannya jadi nanti metadatanya itu dipasangkan lagi selnya dengan genetiknya. Jadinya itu dia, makanya kita bisa tahu ternyata genetik yang itu green, dan memang fotonya memang dia green. Yang genetik terpisah ini yang Jepang genetiknya ini, dan memang secara sampling saya dapatnya di Jepang dan fotonya seperti itu gitu. Yang di Jakarta pun juga seperti itu. Jadi metadatanya memang kayak gitu Bu. Jadi saya sampling semuanya, dianalisis semuanya, difoto semuanya, diukur semuanya kayak gitu. Satu persatu sel kayak gitu Bu. Oke, luar biasa, Terima Kak. kasih Bu. Luar biasa, Mas. Oh iya. Makasih Bu. Terus ini ya Bu Rani ya Bu. Insya Allah nanti mampir ke UI lagi kalau lagi ke Indonesia. Selain ke IPB mungkin bisa mampir ke UI. Ya, baik. Jawaban yang sangat sangat lengkap ya, Mas ya. Lihat waktu masih bisa. Ini satu penanya lagi. Silakan jika masih ada yang mau berdiskusi, bertanya terkait penelitian dari Mas Izat, boleh raise hand atau langsung open mic.
Atau mau diketik di kolom komentar juga boleh Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Disilahkan. Kayaknya semuanya sudah cukup paham ya Mas Izat ya. Karena Yes, ya. penjelasannya sungguh-sungguh lengkap dari awal sampai akhir, bahkan diskusinya juga dijawab dengan tegas lugas, sangat menguasai materi ini. Gitu. Mungkin dari Bu Dea atau dari Pak Begin ada tambahan? Cukup, cukup. Ini tambahan info nih Mas Izat ini postdoc fellow di FPIK. Oh baik. Ya. Oke, terima kasih. Dari Ya, kapan Mas nih? baru mulai beberapa bulan yang lalu ya Bang, sampai mungkin 6 bulan, ya 6 bulan. sekitar 3 bulanan lagi lah. Nanti berkunjung ke sini nggak Mas? Pengennya sih gitu ya, mungkin Oke. sekitar April atau Mei gitu. Iya, Nah, baik. jadi ya maksudnya kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada yang apa namanya mungkin ada apa namanya ide atau kolaborasi riset bisa di apa namanya saya terbuka gitu untuk apa membantu misalkan analisis data kelautan atau segala macam ya, apa namanya Insya Allah terbuka gitu. Ya. Ya, kesempatan yang luar biasa nih Bapak Ibu. Kalau Mas Izat ke sini mungkin kita bisa kopi darat ya Mas ya sama embrio ya. Nanti diinfokan aja. Betul, Bu. Baik, Bu Dea mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, mungkin kalau ada info-info juga ya, Mas Iza terkait dengan apa namanya riset magang di sana boleh di-share-share. Nanti kita bisa apa namanya follow up ya. Ini menarik nih Baik Bu, ya baik Bu. risetnya. Karena biasanya kan banyak yang kita riset nih di khususnya di perikanan dan kelautan ini komunitasnya ya, tapi ini lebih detail lagi ke satu spesies gitu dan sangat menarik dan bisa dilakukan ke jenis-jenis lainnya ya. Karena di Teluk Jakarta juga sering terjadi ya hub itu dan mungkin daerah-daerah pelabuhan yang memang eutrofikasinya tinggi ataupun sekarang di daerah-daerah industri. Nah, ini juga bisa jadi ide penelitian di lokasi-lokasi lainnya karena kita tahu sendiri Indonesia ini kan luas ya dan banyak titik-titik yang rentan hub tadi gitu ya. Terima kasih nih Mas Izat atas kesediaannya. Mungkin Bapak Ibu juga jangan lupa tadi sudah disampaikan oleh panitia untuk mengisi apa absen ya karena nanti kita akan share apa namanya sertifikat. Nah, kalau boleh juga ada beberapa yang bertanya nih Mas Izat terkait materinya apakah boleh di-share atau tidak. Nah, ini boleh ya Mas Izat? Ya boleh di share nanti ke apa? Maksudnya dalam bentuk apa tuh Bu? Boleh Di-share. dalam PDF atau apa kalau Oh, ya nanti nanti dipilah nanti yang apa namanya relevan untuk di share bisa di share. ya dan kita juga ada YouTube FPIK nih. Jadi nanti Ya. bisa apa yang ketinggalan hari ini, Embryo Talk Series hari ini dan sebelum-sebelumnya bisa visit YouTube-nya FPIK IPB ya. Jadi banyak talk series yang mungkin Bapak Ibu baru join ya atau baru ikut. Nah, yang sebelum-sebelumnya sudah kami upload juga di YouTube-nya FPIK. Sekali lagi terima kasih Mas Izat, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Nanti kita akan ketemu lagi di talk series yang ketiga setelah Lebaran ya. Jadi kita liburan dulu, baru nanti ada talk series selanjutnya bulan, insya Allah bulan April. Baik. Oke, Bu Dea, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri ini, mari kita foto bersama dulu ya. Bapak Ibu yang berkenan menyalakan kameranya, silahkan. Oke, saya pandu di screen pertama. Saya foto 1, 2, 3. Oke, di screen kedua 1, 2, 3. Baik. Bapak Ibu yang
Kami hormati demikian rangkaian kegiatan ETS atau Embryo Talk Series 2 tahun 2026 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Izan Nugraha atas pemaparan yang sangat menarik dan informatif, serta kepada Bapak Beginner Subhan dan Ibu Dea. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga diskusi hari ini memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan ETS berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih, kasih. hatur nuhun Terima sadayana. kasih atas kesempatannya. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Kasih Ibu Dea.